Mas Gus Miftah, saya sebagai kawan atau sosok yang mengenal beliau menanyakan kenapa sampai bisa viral. Tadi dia menjelaskan bahwa urusan beliau dengan Bapak pedagang es teh sudah selesai secara kekeluargaan dengan baik, tentunya dengan adab yang baik juga. Perlu diketahui kenapa hal ini menjadi sangat sensitif ketika seorang pendakwah yang juga utusan khusus Presiden menyampaikan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat tentunya kurang pas atau kurang baik didengarnya. Namun demikian perlu diketahui, perlu disampaikan bahwa tidak ada maksud, niat, dan tujuan tentunya dari Gus Miftah untuk merendahkan siapapun. Jadi tadi beliau menyampaikan permohonan maafnya juga, dan dia sudah pastikan sudah selesai dengan baik. Bahkan akibat daripada viralnya, ya, terima kasih juga buat teman-teman netizen, akibat viralnya ini Bapak pedagang es teh alhamdulillah banjir rezekinya, baik itu dari mana-mana lah ya, dari mana-mana banjir rezekinya. Dan mungkin saja juga ini kita perlu contoh bahwa ada seorang pejabat ketika dia melakukan sesuatu atau kehilafan yang tidak luput, ya, kita semua manusia melakukan kehilafan, beliau dengan cepat ya meminta maaf kepada yang bersangkutan dan meminta maaf kepada publik. Kenapa saya bilang ini patut dicontoh? Karena di satu sisi ada kasus juga yang viral di mana seorang pejabat aktif di Kementerian Perhubungan, ya, bukan diduga lagi, tapi memang berdasarkan fakta dan video rekaman yang kami lihat, itu menginjak Al-Quran. Sampai detik ini berbulan-bulan tidak pernah melakukan klarifikasi atau meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat muslim. Jadi kalau kita, ya, kita cermati bahwa ini ada pejabat yang melakukan kehilafan, dia langsung minta maaf, dia langsung juga menyelesaikan persoalannya. Nah, ini yang satu nih, pejabat yang jelas-jelas menginjak Al-Quran, sampai detik ini tidak ada perkataan maaf atau klarifikasinya. Jadi tadi juga disampaikan ada desas-desus, ada yang bertanya kepada saya, apakah Mas Gus Miftah itu dipecat oleh Pak Prabowo? Saya tadi mengkonfirmasi bahwa berita tersebut atau desas-desus itu, isu tersebut tidak benar adanya. Beliau tetap sampai dengan hari ini bekerja untuk Bapak Presiden Pak Prabowo. Bang, tapi bahwa masyarakat yang mendesak untuk dicopot, Bang. Penjual gas itu akhirnya datang ke Gus Miftah, ya, dan akhirnya diberikan juga. Iya, jadi memang tadi disampaikan, ya, seperti saya ulangi lagi, bahwa akibat daripada viralnya berita ini, terima kasih sekali lagi untuk netizen, ya, Bapak penjual es teh ini mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Baik dari ada yang memberikan umroh, baik dari segi materi, bahkan saya melihat, ya, dari partai saya kebetulan dari Gerindra datang utusannya khusus untuk menyampaikan kepada Bapak itu ada modal kerja. Artinya di sini kita sama-sama bisa melihat kapan dan bagaimana caranya ketika Tuhan, ya, Allah mau mengangkat derajat seseorang, dan mungkin juga kapan Allah mau menegur seseorang. Caranya itu luar biasa, dari cara yang tidak kita duga-duga. Jadi saya cuman juga ingin menyampaikan bahwa kita, ya, masyarakat khususnya jangan
cepat beropini, jangan cepat memberikan pendapatnya, karena itu tentunya akan menjadi satu opini publik yang liar. Biarkan ya saat ini kabinet dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bekerja dengan baik, dan perlu diketahui ya bahwa kehilafan dari Mas Gus Miftah ini itu adalah manusiawi ya, bukan seperti kayak dia melakukan korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi ini saya cukup mengapresiasi beliau merasa cepat untuk meminta maaf ya, tanpa gengsi loh. Tanpa gengsi dia minta maaf kepada yang bersangkutan, kepada pedagang ST ini, dan tadi dia sampaikan kepada saya sudah clear, sudah beres ya. Dan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik gitu. Beliau tetap bekerja ya sebagaimana mestinya selaku pembantu Bapak Presiden. Bang, tapi banyak masyarakat yang ini Bang, anggota organisasi penjaga ulama atau bansos Ya. Bapak penjual ST sendiri katanya sudah dianggap menjadi salah satu anggota. Infonya seperti itu. Mungkin baiknya bisa dikonfirmasi kepada pengurus ya. Bang Sudah banyak masyarakat yang mendesak untuk mundur atau dicopot sebagai putra presiden gitu. Ini dia. Gimana? Ini dia yang sangat saya sayangkan. Jadi kalau tadi saya memuji kepada masyarakat khususnya netizen bahwa karena mereka juga Bapak penjual ST ini mendapatkan berkah yang melimpah, rezeki yang banyak, tapi juga di satu sisi tolong ya jangan mendesak atau jangan membesar-besarkan satu kehilafan yang mungkin saja bisa terjadi kepada siapapun ya. Masa akibat urusan ini putusan khusus presiden seperti Gus Miftah ini harus mundur atau harus dipecat? Kalau bicara secara hablum minan nasnya, Gus Miftah sudah selesai, sudah clear, sudah berdamai secara beradab dengan si pedagang ST Bapak tersebut. Jadi sangatlah tidak bijaksana kalau kita atau masyarakat mendesak Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya saat ini. Sangat tidak bijak. Tuhan, agama manapun, Allah mengampuni ya perbuatan kita sebagai manusia. Jadi janganlah kita berlebihan juga. Secara sanksi sosial saya yakin Gus Miftah sudah mendapatkan itu, makanya dia segera langsung meminta maaf kepada publik dan kepada orang yang bersangkutan. Bang, sempat Gus Miftah Gus Miftah menerima nggak apabila benar didesak masyarakat begitu tinggi banyak untuk menginginkan Iya, sekarang terima kan nggak Gus Miftah? Saya sampaikan tadi, memang kesalahan Gus Miftah itu sebesar apa atau perbuatannya seperti apa sehingga dia harus mengundurkan diri atau harus dicopot gitu. Sekarang kalau mau bicara seperti saya bilang lagi, secara hukum pun sudah tidak ada urusannya. Ini bukan kasus ya, di mana ada orang hilaf lalu orang itu langsung sadar minta maaf dan sudah dimaafkan. Seperti kita lihat sudah berpeluk-pelukan, bahkan yang bersangkutan Bapak pedagang ST itu mendapatkan rezeki yang luar biasa ya. Jadi tolonglah gitu, masih banyak ya perkara, peristiwa atau kasus yang perlu perhatian kalian para netizen Indonesia yang hebat. Saya akui hebat kalian ya. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini sama-sama pejabat loh ya, kita bicara sama-sama pejabat publik. Yang satu hilaf segera minta maaf ke publik dan ke orang yang bersangkutan, yang satu ini nggak main-main, nginjak Al-Quran tapi tidak ada permohonan maaf ya. Ini kasusnya perlu diketahui, kasusnya sudah kami laporkan di Polda Metro Jaya, di Direktorat Kriminal Umum, ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Unit 1 ya. Jelas-jelas ini juga seorang pejabat di kementerian. Nah, kita bisa melihat dan kita bisa mencontoh dan kita bisa melihat itikat baik.
Jadi saya rasa kurang tepat, ya, sangat disayangkan apabila